Baik, kembali lagi di channel Zona Badminton. Kali ini admin akan men-share tentang kejuaraan dunia yang akan diadakan pada akhir bulan Agustus ini dari tanggal 21 sampai 27 Agustus 2023. Turnamen ini merupakan grade 1 individual turnamen yang akan diadakan di Copenhagen, Denmark. Bisa kita lihat ini sangat banyak sekali pemain, 64 besar dari babak pertama dari tunggal putra maupun sektor ganda, dari sektor tunggal maupun sektor ganda. Kita akan lihat satu persatu ada berapa banyak pemain Indonesia yang akan bertanding di kejuaraan dunia kali ini. Sebelumnya kita akan lihat unggulan pada turnamen kali ini, di mana pada tunggal putra unggulan pertama yaitu ada Viktor Axelsen diikuti oleh Anthony Sinisuka Ginting, sedangkan Jonathan Christie itu merupakan unggulan kelima kali ini, ada 16 unggulan. Kemudian di tunggal putri di unggulan pertama masih An Chaeyoung, dan tunggal putri Indonesia berada di unggulan ke-8 yaitu Gregoria Mariska Tunjung. Sedangkan di ganda putra unggulan pertama berasal dari Indonesia, ada Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto diikuti oleh pasangan India. Kemudian ada 2-3 wakil Indonesia yang menjadi unggulan pada sektor tunggal ganda putra ini. Di unggulan 10 itu ada, di unggulan 8 ada Muhammad Aksan Hendra Setiawan, sedangkan Leo Daniel merupakan unggulan ke-10 dan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana merupakan unggulan ke-13. Selanjutnya di sektor ganda putri, wakil Indonesia yang menjadi unggulan itu ada Apriani Rahayu Siti Fadia diunggulkan di tempat ke-11, sedangkan Febriana Amalia diunggulkan di tempat 16. Di unggulan pertama itu ada pasangan Cina Cheng King Chen Jia Yifan diikuti 2 pasangan Korea dan 2 pasangan Jepang. Selanjutnya di sektor ganda campuran, di unggulan pertama itu ada pasangan Cina Zheng Siwei Huang Yakyong diikuti oleh pasangan Jepang, sedangkan wakil Indonesia yang menjadi unggulan itu ada Rehan Lisa yang diunggulkan di tempat ke-13. Nah, itu dia tadi para unggulan di kejuaraan dunia kali ini. Selanjutnya kita akan melihat sektor ganda atau tunggal putra, di mana ada 64 pemain. Di tempat teratas itu unggulan pertama ada Viktor Axelsen, kemudian ada Chow Tien Chen, Loh Kien Yew dari Singapura, kemudian Pranoy. Ini dia Cico akan berhadapan melawan tunggal putra dari Australia, Nathan Tang, dan jika berhasil menang melawan Nathan Tang akan kemungkinan besar akan berhadapan dengan Pranoy di babak 32 besar. Dan selanjutnya jika menang juga Pranoy kemungkinan besar akan berhadapan melawan Loh Kien Yew di babak 16 besar, dan jika menang Cico juga berpeluang akan berhadapan dengan unggulan pertama Viktor Axelsen di babak 8 besar. Selanjutnya kita lihat di pool bawah 17 sampai 32 itu ada unggulan ketiga Kun Ngaput, kemudian unggulan 11 dari India, unggulan ke-6 dari Cina Li Shifeng, unggulan ke-13 dari Cina juga Lu Guangzhou. Tidak ada pemain Indonesia di pool ini.
Kita lanjut ke pool selanjutnya. Ada unggulan ke-16 dari Hong Kong, kemudian ada unggulan ke-8 dari China, si Yuki. Ada unggulan ke-15 juga dari Hong Kong. Dan terakhir di pool ini ada Kodai Naroka, unggulan ke-4, tidak ada pemain Indonesia. Kita lanjut ke pool paling bawah, itu dari 50 sampai 68 sampai 64 maksudnya. Dari sebentar, dari 49 sampai 64 maksudnya, pool bawah itu ada unggulan ke-12 Anders Antonsen dari Denmark, dan kemudian ada wakil Indonesia lainnya yaitu Jonathan Christie akan berhadapan dengan wakil Malaysia Lee Jizya. Jika menang akan berhadapan pemenang antara wakil Jerman melawan Kanada, dan jika mulus ke babak 16 besar kemungkinan besar akan melawan Anders Antonsen di babak 8 besar, di babak 16 besar maksudnya. Kita lihat ke bawah lagi, itu di pool paling bawah itu unggulan kedua Anthony Sinisuka Ginting. Jadi jika Jonathan Christie berhasil melaju ke babak 8 besar, maka kemungkinan besar akan berhadapan dengan Anthony Sinisuka Ginting. Sebelumnya Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan wakil Ukraina, dan jika mulus melaju ke babak 16 besar itu akan berhadapan dengan unggulan ke-14 Kenta Nishimoto. Kemungkinan besar akan berhadapan dengan unggulan ke-14. Jika dalam tanda kutip pemain unggulan itu melaju ke babak selanjutnya, melaju mulus ke babak selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat head to head dari wakil Indonesia di tunggal putra ini. Kita lihat yang pertama itu ada Coaura Dwi Wardoyo, itu akan melawan Nathan Tang. Dari segi peringkat cukup jauh, Indonesia di peringkat 21 dan Nathan Tang di peringkat 100, di luar peringkat 100 dunia, yaitu di 113. Oke, selanjutnya itu ada Jonathan Christie melawan Lee Jizya. Cukup sengit head to headnya, itu 4-3 dimenangkan oleh Jonathan Christie. Namun dari segi ranking Jonathan Christie juga menang. Saat ini Jonathan Christie berada di peringkat 5 dunia, sedangkan lawannya di peringkat 13 dunia. Oke, pertemuan terakhir mereka itu di Denmark Open 2022. Kala itu Jonathan Christie sebagai unggulan 8 itu kalah dari Lee Jizya yang diunggulkan di tempat keempat dengan rubber game 21-16, 18-21 dan 21-18. Oke, selanjutnya kita lihat Anthony Sinisuka Ginting, di mana belum ada pertemuan sama sekali antar kedua pemain. Dari segi ranking cukup jauh, Anthony diunggulkan di tempat kedua, sedangkan Danilo Bosniuk dari Ukraina ini berada di peringkat 105 dunia, cukup jauh. Selanjutnya kita lihat di sektor tunggal putri, di mana di pool atas itu ada An Se-young mendapatkan bye di babak 64 besar. Banyak pemain yang mendapatkan bye dan langsung melaju ke babak 32 besar. Di antaranya itu beberapa pemain unggulan yang langsung melaju ke babak 32 besar. Dan termasuk di dalamnya itu ada Gregoria Mariska Tunjung
di mana di babak 32 besar ia akan menghadapi pemenang antara Yo Jae-min dari Singapura melawan wakil dari Prancis. Dan jika mulus, kemungkinan besar Mariska Tunjung ini akan berhadapan dengan Han Yu yang diunggulkan di tempat ke-9 dari Cina. Dan jika menang lagi, bila Mariska Tunjung itu kemungkinan besar akan berhadapan dengan Akane Yamaguchi yang merupakan unggulan kedua dari Jepang. Oke, kita lihat kalau tidak salah ini ada dua pemain, Putri Kusuma Wardani. Itu kita lihat poolnya dulu di mana, soalnya tadi tidak nampak. Putri Kusuma Wardani, nah ini lihat di nomor 28 itu akan berhadapan dengan wakil Ukraina, dan jika berhasil menang sudah ditunggu oleh unggulan kelima dari Cina, He Bingjiao. Oke, kita lihat head to head wakil Indonesia dari Putri Kusuma Wardani itu dari segi ranking unggul 33 berbanding 64. Mereka juga belum pernah bertemu sama sekali. Oke, kemudian kita lihat di sektor ganda putra. Di ganda putra ini cukup banyak wakil Indonesia, ada 4 kalau tidak salah. Itu di pool atas ada unggulan pertama Indonesia, Fajar Alfian Muhammad William Ardianto yang mendapatkan bye dan langsung melaju ke babak 32 besar. Akan berhadapan pemenang antara Li dan Liang dari Cina Taipei melawan Rory Zhap. Dan jika menang sudah ditunggu unggulan ke-9, kemungkinan besar akan berhadapan dengan unggulan ke-9 dari Korea. Selanjutnya ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang juga mendapatkan bye dan berpeluang besar akan berhadapan dengan wakil Cina He Jiting Zhao Hadong di babak 32 besar. Oke, selanjutnya Aoran Chia dan Liang Wangchilin. Selanjutnya ada unggulan 6 dan 15. Dan selanjutnya ada wakil Indonesia diunggulkan di tempat 13, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana akan berhadapan pemenang antara wakil Meksiko melawan Jerman. Dan jika menang, Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri ini akan berhadapan, kemungkinan besar akan berhadapan dengan unggulan 5 dari Jepang. Selanjutnya tidak ada pemain Indonesia. Nah, selanjutnya ada Leo Daniel yang diunggulkan di tempat 10 akan berhadapan dengan pemenang antara Inggris dan Guatemala kalau nggak salah ini. Dan jika menang, Leo Daniel ini akan berpeluang besar berhadapan dengan unggulan kedua dari India. Oke, menarik. Kita juga tidak bisa melihat head to head-nya karena pemain Indonesia mendapatkan bye di 64 besar. Kita lanjut langsung saja ke ganda putri. Di ganda putri di pool atas itu ada Cheng King Chen Jiayifa. Kemudian wakil Indonesia berada di pool yang sama dengan unggulan pertama yaitu Lani Ripka akan berhadapan dengan pasangan Jerman di babak 64 besar. Kemudian wakil Indonesia lainnya itu ada Anna Tiwi yang mendapatkan bye dan langsung melaju ke babak 32 besar. Selanjutnya pemain Indonesia ada Apriani Rahayu Siti Fadia juga mendapatkan bye di babak 64 besar dan langsung melaju ke babak 32 besar. Jika Apriani Rahayu bisa mengalahkan lawannya di 32 besar, kemungkinan besar akan berhadapan dengan unggulan kedua Bekhana Lisohi. Ya, kita lihat
head to head pemain Indonesia di ganda putri itu tadi ada Ripka Lani berhadapan dengan pasangan Jerman. Dari segi ranking Indonesia unggul 31 berbanding 48. Kedua pasangan juga belum pernah bertemu sama sekali. Selanjutnya kita akan melihat dari sektor ganda campuran, ini sektor terakhir. Oke, di pool atas itu ada unggulan pertama Zheng Siwei Wang Yaqiong. Kemudian masih di pool atas itu ada wakil Indonesia lainnya, Dejan Gloria akan berhadapan dengan wakil Jepang Yuki Misaki. Nanti kita akan lihat head to headnya. Kemudian wakil Indonesia di ganda campuran ini ada Rinovita. Rinovita akan berhadapan dengan wakil Jepang juga, Hiroki Natsu. Dan sudah juga ditunggu di babak 32 besar oleh wakil Jepang. Selanjutnya ada Rehan Lisa dapatkan bye. Oke, di ganda putri ini ada 3 wakil kalau tidak salah. Kita lihat head to head pemain Indonesia. Itu yang pertama ada Dejan Gloria. Mereka sudah 2 kali bertemu dan dimenangkan oleh Dejan Gloria sekali dan Misaki Yuki sekali. Dari segi ranking Indonesia unggul tipis 19 berbanding 22. Dan di pertemuan terakhir mereka itu dimenangkan oleh pasangan Jepang dengan rubber game. Terakhir kali bertemu di Daihatsu Indonesia Master 2023. Oke, selanjutnya itu tadi ada Rinovita juga yang akan berhadapan juga dengan pasangan Jepang. Nah, dari segi ranking juga unggul tipis 15 berbanding 17. Namun dari segi head to head Indonesia unggul 3-0. Di mana pertemuan terakhir mereka itu di Badminton Asia Championship. Kala itu Rinovita unggul atau menang 3 set, 12-21, 21-16 dan 13-21. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Di tunggal putra ada 3, Cico, Jonathan Christie, dan Anthony. Di tunggal putri ada 2, Putri Kusumawardhani sama Gregoria Tunjung. Di ganda putra ada 4, di 1, 2, 3 ada 3 pemain di ganda putri. Jadi tunggal putra 3, tunggal putri 2, ganda putra 4, ganda putri 3, dan ganda campuran 3. Jadi total ada 15 wakil, kalau tidak salah 15 wakil Indonesia yang akan bertanding di kejuaraan dunia kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan. Semoga wakil Indonesia bisa memberikan yang terbaik di turnamen kali ini dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih telah menonton. Salam badminton.